Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Aldo Putra Simura dengan NPM 20150210043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pengelasan dan pabrikasi, yaitu review jurnal pengelasan nasional dan juga jurnal internasional. Di sini sebagai dosen pengampu yaitu Insinyur Tarkono STMT IPP. Langsung eh, saya presentasikan. Jadi di sini dapat dilihat di sebelah kiri itu adalah jurnal dan di sebelah kanan adalah hasil review dari saya. Yang pertama di sini saya akan mereview jurnal nasional tentang teknik pengelasan dan pabrikasi. Uh, yang, yang di sebelah kiri itu jurnal pengaruh kuat arus listrik pengelasan terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro las SMAW dengan elektroda E7016 dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknik Pengaruh Kuat Arus Listrik volume 23 nomor 1 tahun 2015 dengan penulis Trinova Budi Santoso, Solisin dan Prihanto Trihutomo. Nah, reviewernya yaitu saya Aldo Trasimura dengan NPM 20150210043. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pengelasan juga dikenal sebagai welding adalah teknik penyambungan logam dengan mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa logam penambah untuk menghasilkan logam kontinu. Baja karbon rendah adalah salah satu logam yang paling sering digunakan dalam membangun bangunan di dunia teknik pengelasan atau industri saat ini. Baja memiliki sifat yang mudah mengalami patahan yang merupakan masalah umum saat menggunakan baja sebagai bahan konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sifat mekanik dan struktur mikro berfungsi, serta bagaimana hasil pengelasan SMAW berhubungan dengan variasi kuat arus pengelasan menggunakan elektroda E7016. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif untuk mendapatkan informasi tentang analisis besar kekuatan tarik dan struktur mikro baja karbon rendah. Kekuatan tarik mengacu pada standar ASTM E8 E8M09. Hasil penelitian ini diperoleh kekuatan tarik sambungan las raw material 36,711 kgf per milimeter persegi. Nilai kekuatan tarik dengan kekuatan watt arus pengelasan 100 ampere mengalami penurunan yaitu 31,863 kgf per mm persegi, sedangkan dengan kuat arus pengelasan 125 ampere mengalami kenaikan 40,827 kgf per meter mm persegi. Pada kuat arus pengelasan 150 ampere, logam induk terdiri dari perlit dan ferrit. Struktur mikro daerah HAZ, Z, dan logam las dengan kuat arus pengelasan 150 ampere terdiri dari bainit dan Wittmann-Staten ferrit. Struktur mikro daerah HZ dan logam las dengan kuat arus pengelasan 100 dan 125 ampere terdiri dari austenit, sisa, dan Wittmann-Staten ferrit. Permasalahan dari jurnal ini yaitu potensial dalam jurnal tersebut mungkin kesalahan mungkin melibatkan kejelasan dalam metode eksperimental atau kesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, kurangnya pemodelan atau kontrol terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kekuatan tarik dan struktur mikro dapat menjadi tantangan. Permasalahan lain bisa mencakup ketidakpastian dalam pengukuran atau interpretasi hasil yang kurang mendalam. Tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat mekanik dan struktur mikro serta hubungan keduanya hasil pengelasan SMAW dengan variasi kuat arus pengelasan menggunakan elektroda E7016. Sumber data yaitu Adam Komarudin,
Alif Muhammad 1989, Al-Jufri 2013, Ketangguhan Baca Material IC 1050, dan metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian jenis eksperimental untuk memperoleh deskripsi tentang pengaruh variasi kuat arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro pada pengelasan baja karbon rendah. Data yang diperoleh dari hasil pengujian kekuatan tarik selama penelitian diisikan pada lembar observasi, sedangkan untuk penentukan perubahan struktur mikro, data yang didapat dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Pada uji kekuatan tarik dan struktur mikro menggunakan spesimen yang sama. Terlebih dahulu dilakukan uji tarik, kemudian dilihat struktur mikro. Objek penelitian pengelasan dipakai adalah baja karbon rendah yang memiliki ukuran spesimennya dengan panjang 300 mm, lebar 50 mm, dan tebal 8 mm, sehingga total semua spesimen adalah 10 buah dengan ukuran yang sama. Standar uji tarik berdimensi panjang 200 mm, lebar 12,5 mm, dan tebal 8 mm yang mengacu pada ASTM E8 atau E8M09 tentang standar test method of tension testing of metallic materials. Sedangkan spesimen struktur mikro berdimensi panjang 20 mm, lebar 12 mm, dan tebal 8 mm. Setiap variasi kuat arus pengelasan diambil struktur mikro HEZ, satu struktur mikro logam las, bagai struktur mikro pembanding diambil satu foto struktur mikro logam induk. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi yang berisi data angka kekuatan tarik pada baja yang telah mengalami proses pengelasan dengan variasi kuat arus pengelasan 100 ampere, 125 ampere, dan 150 ampere. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dengan mempersiapkan bahan baja karbon rendah, mesin las SMAW, mesin freeze, mikroskop metalografi, mesin scrap, dan mesin poles. Objek penelitiannya yaitu pengaruh kuat arus listrik pengelasan terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro las SMAW dengan elektroda E7016. Hasil penelitian yang dapat diambil yaitu uji kekuatan tarik berdasarkan hasil pengujian tarik baja karbon rendah yang telah mengalami proses pengelasan SMAW dengan variasi kuat arus pengelasan 100 ampere, 125 ampere, dan 150 ampere, diperoleh angka kekuatan tarik baja karbon rendah yang dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Dari gambar diagram hasil pengujian tarik dapat diketahui perbedaan rata-rata kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan kekuatan saat patah pada masing-masing variasi kuat arus pengelasan. Hasil rata-rata tertinggi kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan kekuatan saat patah terjadi pada penggunaan kuat arus pengelasan 150 ampere sebesar 48,503 kgf per milimeter persegi, 30,373 kgf per mm persegi, dan 33,485 kgf per mm persegi. Sedangkan hasil rata-rata terendah kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan kekuatan saat patah terjadi pada penggunaan kuat arus 100 ampere sebesar 31,863 kgf per mm persegi, 16,024 kgf per mm persegi, dan 23,907 kgf per mm persegi. Yang kedua itu pengamatan struktur mikro. Pada penelitian ini, pengamatan foto struktur mikro dilakukan pada 3 bagian pada sambungan las. Bagian pertama pada logam induk, pengambilan foto pada logam induk digunakan sebagai pembanding atau raw materials. Bagian kedua diambil pada daerah HES dan bagian ketiga pada logam las. Dari gambar kedua dapat dilihat bahwa struktur mikro logam induk terdiri dari perlit dan ferrit. Pada logam induk didominasi oleh ferrit bersifat lunak dan ulet. Dan yang ketiga yaitu pengaruh variasi kuat arus terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro sambungan las.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variasi kuat arus terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro sambungan las. Bila hasil pengujian tarik raw material yang dijadikan sebagai pembanding yaitu 36,711 kgf per mm persegi, maka nilai kekuatan tarik dengan kuat arus pengelasan 100 ampere mengalami penurunan yaitu 31,863 kgf per mm persegi, sedangkan dengan kuat arus pengelasan 125 ampere mengalami kenaikan 40,827 kgf per mm persegi. Pada kuat arus pengelasan 150 ampere mengalami kenaikan 48,503 kgf per mm persegi. Dapat dilihat pada struktur mikro. Diketahui bahwa kenaikan kuat arus pengelasan diikuti dengan bertambahnya jumlah Whitman-Stanton ferrit yang terbentuk, sehingga dapat dipastikan bahwa nilai kekerasan juga meningkat. Kelebihan penelitian dari jurnal ini mencakup analisis yang mendalam terhadap pengaruh kuat arus listrik pada proses pengelasan SMAW dengan elektroda E7016 terhadap kekuatan tarik dan struktur mikrolas. Kekurangan penelitian ini yaitu tidak adanya perbandingan dengan penelitian sebelumnya atau studi yang relevan. Hal ini dapat mengurangi kekuatan argumentasi dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh penggunaan jenis elektroda terhadap sifat mekanik pengelasan baja E7016. Yang kedua yaitu tidak adanya analisis statik yang dilakukan terhadap data yang diperoleh. Analisis statik ini dapat memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap hasil pengelasan dan memperkuat kesimpulan yang diambil. Kesimpulan yang didapat pada jurnal ini yaitu variasi kuat arus pengelasan memberikan pengaruh terhadap nilai kekuatan tarik sambungan las. Kekuatan tarik sambungan las raw material 36,711 kgf per mm persegi. Nilai kekuatan tarik dengan kuat arus pengelasan 100 ampere mengalami penurunan yaitu 31,863 kgf per mm persegi, sedangkan dengan kuat arus pengelasan 125 ampere mengalami kenaikan 40,827 kgf per mm persegi. Pada kekuatan arus pengelasan 150 meter ampere mengalami kenaikan 48,503 kgf per mm persegi. Variasi kuota arus pengelasan memberikan pengaruh terhadap struktur mikro daerah khas dan logam las. Struktur mikro logam induk terdiri dari perlit dan ferrit. Struktur mikro daerah khas, dan logam las dengan kuat arus pengelasan 150 ampere terdiri dari bainit dan Whitman-Stanton ferrit. Struktur mikro daerah khas dan logam las dengan kuat arus pengelasan 100 dan 125 ampere terdiri dari austenit, sista, dan Whitman-Stanton ferrit. Dari hasil penelitian, jika pengelasan SMAW digunakan elektroda E7016, maka kuat arus direkomendasikan adalah 150 ampere. Dan selanjutnya yaitu jurnal kedua, yaitu Jurnal Nasional Teknik Pengelasan dan Fabrikasi dengan judul Optimasi Parameter Pengelasan GMAW pada Baja Tahan Karat IC 409 untuk mengurangi jumlah spatter. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin, volume 12 nomor 3 tahun 2010, penulis Fahri Ismawan dan Syahbudin. Reviewer yaitu saya, Aldo Tersimura, dengan NPM 201502143. Latar belakang dari jurnal ini adalah pertumbuhan bisnis sepeda motor di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, terutama pada pasar ekspor yang tumbuh lebih dari 300%. Namun industri komponen sepeda motor seperti pembuatan knalpot menghadapi persaingan ketat dengan penurunan market share beberapa perusahaan pembuat komponen. Dalam proses pembuatan knalpot, kualitas visual menjadi kritis dan munculnya spatter saat pengelasan menjadi salah satu catatan yang dapat mengurangi kualitas produk. Spatter dapat berdampak pada retakan dan fraktur pada knalpot, menyebabkan penurunan kualitas dan estetika produk. Metode Taguchi digunakan dengan 4 parameter voltage, ampere,
komposisi gas argon dan CO2 dengan jarak nozzle welding. Dan 3 level untuk setiap parameter hasil optimasi menunjukkan bahwa parameter optimal adalah voltage 22 volt, ampere 180 ampere, komposisi gas argon dan CO2 70/30 dan jarak nozzle welding 2 mm. Verifikasi eksperimental menunjukkan penurunan berat spatter rata-rata dalam industri knalpot. Spatter yang terjadi selama proses pengelasan dapat mempengaruhi kualitas visual dan dapat merusak permukaan knalpot. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengurangi spatter, termasuk penggunaan arus prosa, pengendali bridge transfer proses, dan pengoptimalan parameter pengelasan dengan metode Taguchi. Penelitian ini memberikan bahwa pengaturan optimal parameter pengelasan dapat mengurangi jumlah spatter, memperbaiki kualitas visual, dan menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas. Permasalahan dari penelitian ini yaitu pengaruh variasi arus pengelasan terhadap sifat mekanik pada proses pengelasan SMAW menggunakan material baja karbon rendah. Tujuan ini dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan kekerasan material yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan parameter pengelasan yang optimal agar jumlah spatter berkurang pada knalpot sepeda motor menggunakan material baja tahan karat IC 409. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan penelitian eksperimental sejati atau true experimental research. Material yang digunakan adalah silinder penjal berbahan Al, magnesium, dan silikon. Objek penelitian membahas optimasi parameter pengelasan GMAW pada baja tahan karat IC 409 dengan tujuan mengurangi jumlah spatter. Hasil penelitian dari hasil pengujian puntir nilai tegangan geser maksimum untuk setiap spesimen dapat dengan variasi sudut chamfer dan gaya tekan akhir dapat diamati. Gambar 6 menunjukkan hubungan antara kekuatan puntir dengan sudut chamfer dan gaya tekan akhir. Kekuatan puntir tertinggi yaitu 193,93 MPa terdapat pada spesimen dengan sudut chamfer 15 derajat dan gaya tekan akhir 202 kgf. Sebaliknya, kekuatan puntir terendah 108,64 MPa terdapat pada spesimen dengan sudut chamfer 0 dan gaya tekan akhir 157 kgf. Penambahan sudut chamfer mengakibatkan penurunan luas permukaan kontak, meningkatkan tekanan pada sisi kontak dengan luasan kecil, mempercepat pemanasan daerah las, dan mempercepat proses difusi. Spesimen dengan sudut chamfer memiliki durasi difusi lebih lama menghasilkan sambungan las yang lebih baik dan meningkatkan kekuatan puntirnya. Pengujian porositas pada spesimen uji puntir menunjukkan bahwa porositas tertinggi ialah 0,28%. Terdapat pada spesimen dengan sudut chamfer 0 dan gaya tekan akhir yaitu 157 kgf. Sebaliknya, porositas terendah yaitu 0,21% terdapat pada spesimen dengan sudut chamfer 15 derajat dan gaya tekan akhir 202 kgf. Penambahan sudut chamfer mengurangi luas permukaan kontak, meningkatkan tekanan pengelasan, mendorong kekuatan gas-gas dari daerah lasan, dan mengurangi presentasi porositas selama proses Brigstian welding. Semakin kecil nilai presentasi porositas, maka semakin tinggi kekuatan puntir sambungan hasil Brigstian welding. Kelebihan dari penelitian yaitu teori model analisis yang digunakan sangat tepat. Abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis detail dalam memberikan hasil yang didapatkan dalam melakukan penelitiannya, menggunakan bahasa dan analisis yang dilakukan penulis mudah dipahami. Kekurangan dari jurnal ini yaitu kurangnya informasi mengenai parameter pengelasan lainnya seperti jenis elektroda yang digunakan, kecepatan pengelasan, dan teknik yang pengelasan yang digunakan. Informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang pengaruh arus pengelasan terhadap sifat mekanik. Penulis juga kurang lengkap dan menyimpulkan keseluruhan dari
Jurnal ini hanya digunakan untuk material baja karbon rendah sebagai objek penelitian. Informasi mengenai pengaruh arus pengelasan terhadap sifat mekanik pada material lain seperti baja tahan karat dan aluminium tidak dibahas. Dan juga jurnal ini tidak memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sifat mekanik. Akibat variasi arus pengelasan, informasi mengenai struktur mikro dan perubahan fase pada daerah pengelasan tidak disertakan. Dan jurnal yang ketiga, jurnal nasional, yaitu dengan judul kekuatan tarik dan bending sambungan las pada material baja SM490 dengan metode pengelasan SMAW dan SAW. Nama jurnal Mekanika, volume 6, nomor 1, page 550 sampai 555 tahun 2015. Penulis Naharuddin Alimuddin Shaw, Chandra Nugraha, reviewer saya Aldi Prasimura dengan IPM 201502143. Latar belakang pada jurnal ini yaitu untuk mempelajari pengaruh penggunaan jenis elektroda yang berbeda terhadap sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Penelitian ini dilakukan karena perbedaan penggunaan jenis elektroda dapat mempengaruhi kekuatan tarik dan perpanjangan atau elongation hasil pengelasan. Penelitian ini sebelumnya juga menunjukkan bahwa variasi metode pengelasan, penggunaan arus, dan jenis elektroda dapat menghasilkan perbedaan nilai kekuatan tarik dan bending pada baja SM490. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan jenis elektroda yang berbeda terhadap sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Permasalahan dalam jurnal ini adanya perbedaan penggunaan jenis elektroda dalam pengelasan baja IC 1045 yang dapat mempengaruhi sifat mekanik pengelasan seperti kekuatan tarik dan perpanjangannya atau elongation. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variasi metode pengelasan, penggunaan arus, dan jenis elektroda dapat menghasilkan perbedaan nilai kekuatan tarik dan bending pada baja SM490. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan jenis elektroda yang berbeda terhadap sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kekuatan pengelasan baja SM490 menggunakan metode pengelasan SMAW dan SAW dan SMAW. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kekuatan tarik dan bending dari sambungan las yang dihasilkan oleh kedua metode pengelasan tersebut. Sumber data Widaharto 2006, Erlangga, Narudin, Alimuddin Sam, Chandra Nugraha, dan Sarani 2013, metode 3-point bending. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengujian tarik dan bending menggunakan mesin uji tarik. Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui sifat mekanis dari suatu logam terhadap tarikan dari bahan yang akan diuji. Pengujian tarik dapat diketahui beberapa sifat mekanik material yang sangat dibutuhkan dalam desain rekayasa, yaitu kekuatan atau tegangan, kekulatan atau elongasi, dan modul elastisitas. Menurut Surdia 1995, hubungan antara tegangan dan renggangan pada beban tarik ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Objek penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh penggunaan jenis elektroda yang berbeda terhadap sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Hasil penelitian yang didapat yaitu penggunaan jenis elektroda yang berbeda memiliki pengaruh sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa metode pengelasan SAW dan SMAW menghasilkan nilai tegangan tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja tanpa pengelasan. Nilai rata-rata tegangan tarik yang untuk metode pengelasan SAW adalah 621,78 MPa, sedangkan dengan menggunakan pengelasan SMAW adalah 666,05 MPa. Selain itu, hasil pengujian bending juga menunjukkan bahwa metode pengelasan SAW dan SMAW menghasilkan tegangan lentur yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja tanpa pengelasan. Kelebihan dari penelitian yaitu penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimental sehingga data yang diperoleh dapat diandalkan dan valid. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam
memahami pengaruh penggunaan jenis elektroda yang berbeda terhadap sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Hasil penelitian memberikan informasi yang berguna bagi industri pengelasan dan memilih metode pengelasan dan jenis elektroda yang tepat untuk mencapai sifat mekanik yang diinginkan. Jurnal juga memberikan referensi yang dapat digunakan untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait pengelasan baja dan pengaruh jenis elektroda. Dan yang kelima ini penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian yang relevan yaitu baja IC 1045 sehingga hasil dapat diterapkan dalam konteks pengelasan baja tersebut. Kekurangan dari penelitian judul ini yaitu tidak adanya penjelasan yang mendalam mengenai metode penelitian yang digunakan, informasi mengenai rancangan penelitian, prosedur pengambilan sampel, dan analisis data tidak disebutkan dengan detail. Tidak adanya perbandingan antara penelitian sebelumnya atau studi lain yang relevan, hal ini dapat mengurangi kekuatan argumentasi dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh penggunaan jenis elektroda terhadap sifat mekanik pengelasan baja IC 1045. Tidak adanya analisis statik yang dilakukan terhadap data yang diperoleh. Analisis statik dapat memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap hasil penelitian, dapat memperkuat kesimpulan yang diambil. Tidak adanya diskusi yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik pengelasan seperti suhu pengelasan, kecepatan pengelasan, dan komposisi kimia baja. Kesimpulan dan diskusi dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu penggunaan jenis elektroda yang berbeda dalam proses pengelasan memiliki pengaruh terhadap sifat mekanik baja yang jelas. Hasil pengujian tarik menunjukkan bahwa metode pengelasan SAW dan SMAW menghasilkan nilai tegangan tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja tanpa pengelasan. Nilai rata-rata tarik dalam metode pengelasan SAW adalah 621,78 MPa, sedangkan untuk metode pengelasan SMAW adalah 666,05 MPa. Selain itu, hasil pengujian bending juga menunjukkan bahwa metode pengelasan SAW dan SMAW menghasilkan tegangan lentur yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja tanpa pengelasan. Mungkin itu saja review dari jurnal nasional teknik pengelasan dan publikasi. Saya akan lanjutkan ke jurnal internasional. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal internasional ya. Tugas teknik pengelasan dan pabrikasi. Dapat dilihat sebelah kiri itu jurnal internasional dengan judul The Effect of Heat Input on the Tensile Strength and Toughness of Welded Stainless Steel 400 Materials by SMAW. Journal of Welding Technology Volume 5 nomor 1. Penulis Alfi Syahri, Syukran, Adi Saputra Ismi, Al-Fatir, Fathul Rahman, dan Amrizal. Reviewer Dr. Singura dengan MPM 20150-21043 tanggal 12 November 2023 yang tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh heat input terhadap kekuatan tarik dan ketangguhan material stainless steel 400 hasil pengelasan SMAW dengan menggunakan elektroda E7018. Subjek penelitian pengaruh heat input material stainless steel 400 pengelasan SMAW dengan elektroda E7018. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu baja ringan. Proses pengelasan Sealed Metal Arch Welding atau SMAW digunakan dengan elektroda jenis E7018 berdiameter 3,2 mm dan variasi arus 90 ampere hingga 100 ampere. Selanjutnya proses dilakukan menggunakan elektroda langsung positif atau DCEP. Pada tahap pertama pengelasan dilakukan pada root atau root pass. Ini adalah lapis pertama pengelasan. Setelah pemeriksaan visual menunjukkan bahwa tidak ada catatan las, proses pengelasan dilanjutkan dengan pengelasan hot pass atau pengisian atau filter pass dan las penutup atau capping.
cupping. Jika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan hasil pengelasan, uji sifat mekanik dimulai daripada awal pembuatan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pasukan panas terhadap kekuatan tarik dari ketangguhan material SS400 yang jelas menggunakan SMAW. Hal ini menyoroti bahwa arus pengelasan secara signifikan mempengaruhi kekuatan tarik dan kekuatan ketangguhan material dengan nilai tertinggi diamati pada arus 100 ampere, sehingga studi ini mengungkapkan bahwa pasukan panas juga mempengaruhi nilai dampak dengan kekuatan dampak tertinggi diamati pada 100 ampere dan terendah pada 90 ampere. Penelitian ini juga merujuk pada informasi tambahan tentang pengaruh masukan panas terhadap sifat mekanik material secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya masukan panas dalam pengelasan dan dampak terhadap sifat mekanik material yang jelas, khususnya dalam konteks material stainless steel 400. Kesimpulannya yang dapat diambil itu uh, pasukan panas berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik dan ketangguhan material stainless steel 400 yang jelas. Hal ini menyoroti bahwa arus listrik pengelasan khususnya pada 100 ampere menghasilkan kekuatan tarik dan ketangguhan tertinggi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya masukan panas dalam pengelasan dan dampak terhadap sifat mekanik material. Hasilnya menunjukkan bahwa parameter pengelasan yang digunakan sudah tepat karena area yang dilas memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan logam dasarnya. Yang kedua yaitu jurnal internasional dengan uh, judul The Effect of Variation in Welding Current Strength, the Tensile Strength and Hardness of Carbon Steel Plate Welding Joints ASTM 36. Jurnal Industrial System Engineering Volume 3 nomor 2. Penulis Adi Nugroho dan Eko Setiawan, reviewer Aldo Trasimuran dengan MPM 201502043 tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pengelasan Strut Metal Arch Welding atau SMAW terhadap kekuatan sambungan las pada plate carbon steel ASTM A36 dan juga mencari beberapa nilai arus pengelasan yang optimum untuk mendapatkan kekuatan tarik dan kekerasan sambungan yang kelas yang baik. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi teknis dapat proses perbaikan kualitas pengelasan strut arch welding SMAW pada pengelasan plate carbon steel ASTM A36. Subjek penelitian pengaruh variasi kuat arus pengelasan, metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kuantitatif sebagai dasar analisis data, pengujian terhadap hasil eksperimen meliputi korelasi, person, produk, moment, normalitas, sampai dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan pendugaan. Isi dari review yaitu variasi arus listrik yang digunakan adalah 90, 100, 110, dan 120 ampere. Hasil pengujian yang tarik masing-masing variasi arus dilakukan replika sebanyak 3 kali. Penurunan nilai tegangan tarik pada ampere 120 disebabkan oleh pengaruh panas yang dihasilkan oleh proses pencairan logam sambungan las dengan logam induk yang mempengaruhi pembentukan struktur mikro logam. Pada fase pemanasan yang cepat dan tinggi, struktur logam las pada daerah pengaruh yang membentuk struktur ferrit bainit yang lebih banyak sehingga mengakibatkan logam sambungan las mengeras dan bersifat getas. Selain pengaruh struktur mikro logam, penurunan nilai tegangan tarik pada ampere 120 disebabkan oleh komposisi C atau karbon dan Si atau silikon yang mengandung pada material plate carbon steel ASTM A36. Pada dasarnya sifat karbon dan silikon pada material berfungsi menambah sifat kekerasan dan keuletan material tersebut sehingga banyak unsur karbon dan silikon pada material, maka sifat material akan lebih keras dan ulet. Hanya saja pengaruh panas yang berlebih pada kandungan karbon dan silikon menyebabkan sifat kekerasan meningkat sehingga meningkatkannya sifat getas dan material tersebut sehingga mudah patah. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu variasi kuat arus pengelasan strut metal arch welding atau SMAW pada penyambung plate carbon steel ASTM A36. Jadi bukan variasi kuat arus pengelasan terhadap kekuatan tarik berada pada kategori kuat, sedangkan pengaruh variasi kuat arus pengelasan terhadap pada kategori sangat kuat.
Dan selanjutnya itu memasuki jurnal ketiga dengan judul Analysis of Defect in SMAW Welding Joint Using E7016 Electrode due to Direct Cooling Process, yang bisa pada jurnal sebelah kiri ini, dengan review jurnal, yaitu Jurnal of Welding Technology volume 4 nomor 2 dengan penulis Al Jufri dan Indra Mawardi, reviewer Aldo Simura dengan NPM 2015021143 tanggal 12 November 2023. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui elektroda material ST37 yang sesuai dengan proses pengelasan, memperoleh hasil pengelasan yang optimal, dan melakukan pemeriksaan cacat gelas juga menggunakan metode penetran test dan magnetic particle test. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengelasan dan dampaknya terhadap sifat mekanik logam, serta untuk mengidentifikasi dan mencegah cacat gelas yang seperti rongga, retakan, dan teruk yang berlebih. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memastikan bahwa material yang dilas memenuhi kriteria dan standar pembatasan yang dapat diterima. Subjek penelitian, cacat sambungan las SMAW elektrode E7016. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kombinasi metode pengujian eksperimental dan destruktif untuk mencapai tujuannya. Metode percobaan yang dilakukan meliputi pengelasan dengan menggunakan elektroda dan media pendingin yang berbeda, serta persiapan meja benda uji tarik sesuai standar AWS. Metode pengujian non-destruktif seperti uji penetran dan uji partikel magnetik digunakan untuk memeriksa cacat gelas pada material ST37. Studi ini melibatkan pemeriksaan setelah menggunakan metode untuk memastikan keamanan dan kekuatan lasan. Selain itu, penelitian ini menggunakan perhitungan numerik untuk menentukan urutan pengelasan terhadap tegangan sisa dan deformasi pada material yang diulas. Isi review, penelitian ini memberikan hasil analisis yang komprehensif tentang tata pada sambungan las SMAW yang menggunakan elektroda E7016 dan proses pendinginan langsung pada material ST37. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elektroda yang sesuai untuk material dan memeriksa secara jelas menggunakan berbagai metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghasil menghasilkan cacat, meskipun masih dalam batas yang dapat diterima. Hasil uji tarik menunjukkan bahwa material ST37 dengan elektroda E7016 memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan elektroda E7018. Berharga tentang proses pengelasan dan penggunaan material. Selanjutnya, penelitian ini membahas tentang infeksi cacat gelas menggunakan metode dye penetran testing pada material ST37 dengan media pendingin air dan oli. Hasil uji tarik menunjukkan bahwa spesimen yang menggunakan oli bagi media pendingin dan menunjukkan kekuatan tarik, regangan, dan prestasi perpanjangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesimen yang menggunakan air. Perbedaan elektroda juga berdampak pada hasil pengelasan dan kekuatan tarik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa spesimen pengelasan tidak menunjukkan adanya cacat gelas dan media pendingin oli menghasilkan hasil yang lebih baik daripada media pendingin air. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan temuan berharga tentang dampak proses pengelasan, media pendingin, dan penggunaan elektroda terhadap kualitas dan sifat mekanik material yang jelas, khususnya ST37. Wawasan dari penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan praktik pengelasan dan penggunaan material dalam aplikasi industri. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu infeksi cacat gelas pada material ST37 yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya pemeriksaan cacat gelas melalui pengujian NDT yang tidak merusak atau non-destruktif test. Dengan menggunakan metode pengujian magnetic particle test dan metode dye penetran test, dan dari hasil pemeriksaan oleh tim infeksi pengawas dari PT Perusahaan Umum atau Persero Surveyor Indonesia Sucovindo
dari 15 spesimen 3 ST37 adalah mengalami pengelasan tidak menunjukkan adanya cacat kelas, dalam artian masih ada dalam batas yang dapat diterima, yang dapat diterima pada standar IEC B331,3. Hasil dari uji tarik spesimen pengelasan S37 menggunakan media pendingin langsung berupa oli dan air menunjukkan bahwa spesimen langsung menggunakan oli sebagai media pendingin dari hasil yang lebih baik dibandingkan dengan spesimen S37 yang menggunakan air sebagai media pendingin. Baik dari segi kekuatan tarik, regangan, dan presentasi perpanjangan. Penggunaan metode yang berbeda pada proses material ST37 pada proses pengemasan ST37 menunjukkan bahwa material ST37 yang proses pengemasannya menggunakan metode E7016 penghasilan rasa dan kekuatan tariknya yang lebih baik dibandingkan dengan material S37 dalam proses pengemasan menggunakan metode E7018 dengan proses pendinginan menggunakan oli dan air. Mungkin itu saja review jurnal nasional dan jurnal internasional atas tugas dari mata kuliah teknik pengelasan dan saya Aldo Simura. Mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.